Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan seperti biasa saya berharap semoga Anda kabarnya selalu sehat dan semangat ya untuk mengawali pagi hari ini. Kita akan awali juga untuk episode kali ini dengan informasi seputar masalah kesehatan. Kita mau ngobrolin walaupun memang judulnya itu kelihatannya kedengarannya agak serem gitu ya, tapi semoga ini bisa menjadi sebuah edukasi yang baik untuk Anda yang saat ini sedang menonton program Sehat Pagi. Kita mau ngobrolin tentang kanker darah pemirsa di rumah. Jadi walaupun Anda kalau mungkin dengar kata kanker darah kok kayaknya agak serem gitu ya Rio ya. Tapi semoga pembahasan kita tidak seram dan juga semoga Anda punya banyak manfaat dari program episode Sehat Pagi kali ini. Hari ini saya akan bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Beliau merupakan konsultan hematologi dan onkologi medik. Jadi memang penyakit dalam yang subspesialisnya ini itu seputar masalah kanker pemirsa di rumah. Sudah bersama dengan saya ada Dr. Merlina Savitri. Kalau nggak salah hitung tahun 2022 waktu pas studio ini masih baru renovasi, beliau mampir ke sini dan sekarang udah nggak bau cat lagi, studionya udah jadi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Rio. Sehat ya? Sehat. Kok disebutin? Loh, ya kan aku harus mengingat dong dokter. Oh, ya ampun. Tahun 2022 kayaknya beliau mampir ke sini, ya kan? Oh iya betul. Dok, walaupun memang tema kita hari ini agak lumayan sedikit kelihatannya itu berat gitu ya, tapi semoga hari ini pesan di rumah punya banyak ilmu dari Dr. Merlina Savitri. Dok, mungkin boleh dikasih cerita dulu gitu, kenapa kok pagi hari ini kita bahasnya seputar masalah kanker darah. Apakah memang kasusnya lagi naik gitu, atau mungkin memang banyak orang yang apa ya bisa dibilang belum banyak paham seputar kanker darah, atau mungkin masih banyak pemahaman yang salah. Monggo dokter, silahkan. Terima kasih Mas Rio. Kebetulan hari ini tuh hari kanker loh Mas Rio. Hari ini? Iya. Aduh, saya presenter yang tidak tahu apa-apa. 4 Februari ini hari kanker. Jadi bulan Februari ini ada bulan kanker. Jadi kita memperingati World Cancer Day itu di 4 Februari ini. Jadi selama 1 bulan ini memang termasuk di institusi saya, Mas Sakit Dr. Sutomo itu memperingati World Cancer Day dengan berbagai kegiatan. Ya kok kebetulan sekarang itu Mas Rio mengangkatnya tentang kanker darah gitu ya. Jadi memang serem ya kalau dengar kata kanker darah, rasanya kok sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kanker darah itu banyak loh Mas Rio, bukan termasuk leukemia saja yang dikenal orang-orang. Oh, kanker darah itu identik dengan leukemia. Nah, leukemia itu ganas banget gitu ya. Jadi sehingga harapan hidupnya kurang baik gitu ya. Nah, padahal ada lagi kanker darah yang lain Mas Rio, termasuk limfoma Mas Rio. Kelenjar getah bening itu kan termasuk kanker darah. Kemudian ada multiple myeloma, itu kan juga termasuk kanker darah. Jadi bahasannya itu sebenarnya banyak tentang kanker darah. Cuman yang di mindsetnya masyarakat itu leukemia itu terutama. Dan memang kalau tidak dideteksi dengan dini ya, dengan baik, itu memang terlambat mungkin nanti penanganannya. Iya. Karena memang kalau kita bicara seputar masalah kanker bersama di rumah, nggak cuman kanker darah aja yang kalau lambat dideteksi nanti penanganannya akan makin panjang ya. Tapi memang hampir semua orang itu kalau mendengar kata kanker itu pasti akan bertanya, dok, stadiumnya stadium berapa? Terus kemudian nanti treatmentnya akan seperti apa? Tapi kalau untuk masalah khusus kanker darah, itu kan yang ada di mindset masyarakat, Dr. Merlina, itu tuh, mohon maaf ya, susah untuk selamat gitu dokter. Mau seperti apapun stadiumnya, mau seringan apapun stadiumnya, itu kok kayaknya harapannya itu tipis gitu dokter. Mungkin dokter boleh sampaikan nggak, itu mitos atau fakta sih dokter? Iya, jadi sebenarnya kanker darah yang di mindsetnya masyarakat leukemia itu sebenarnya ada 2 Mas. Jadi yang akut dan yang kronis gitu. Kalau yang akut itu memang penampakannya itu serem gitu. Dalam arti dalam 2-3 minggu yang lalu dia tidak apa-apa, kemudian minggu ini tiba-tiba demam tinggi, tiba-tiba mimisan atau perdarahan, tiba-tiba
lemes, HB-nya turun, itu mendadak. Nah, itu memang ciri-cirinya dari leukemia akut gitu. Kalau yang kronis, leukemia yang lama, bentukannya biasanya orang tua, Mas. Dan gejalanya tidak berat gitu ya. Jadi kadang-kadang orangnya datangnya ke poliklinik gitu. Jadi rawat jalan. Biasanya keluhannya perutnya membesar, merongkol sebelah kiri. Nah, itu sering sekali kita dapatkan pada usia-usia di atas 50-60 tahun biasanya kalau yang kronis. Kalau yang akut ini memang yang harapannya tipis itu tadi. Tapi kalau yang kronis ini pengobatannya sudah sangat baik gitu. Jadi harapan hidupnya lebih panjang. Jadi semoga untuk Anda yang mungkin saat ini ya itu masih memegang teguh stigma bahwa kalau misalkan kena kanker darah atau leukemia itu pasti akan ketemu sama Tuhan lebih cepat. Itu jadi tergantung kasusnya juga. Betul, ya dokter Merlina. Tergantung jenisnya. Jenisnya. Sama tergantung juga ketahuannya cepat atau terlambat. Betul. Karena kalau kita bicara masalah kanker itu berpacu dalam waktu juga. Nah anyway untuk Anda yang mungkin nanti mau bergabung sama kita, mau sharing boleh. Paling enak itu di segmen yang ketiga ya. Kan sekarang masih segmen yang pertama. Kita akan jeda terlebih dahulu. Habis jeda kita akan masuk ke segmen yang kedua. Lalu kemudian nanti saya akan kembali lanjut ngobrol bersama dengan Dr. Merlina Savitri. Beliau ini kebetulan merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, medik. Kami akan segera kembali. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Hari ini kita masih ngobrol seputar masalah kanker darah bersama di rumah. Saya bersama dengan Dr. Merlina Savitri. Dan kalau untuk Anda yang tadi sudah dengar ya, memang kalau kita bicara seputar leukemia, tergantung juga dari tipe atau jenisnya. Apakah yang kronis, apakah yang akut, terus juga dengan deteksi dini itu diharapkan akan punya kesempatan untuk lebih baik penanganannya. Nah, dokter, kita tuh kalau misalkan ngobrol seputar kanker ya, itu kan pasti kita akan tanya faktor resikonya apa gitu. Kalau kanker paru-paru, itu kan kata orang nih sama kata penelitian ya. Saya kan cuman dengar aja gitu. Kalau kita ngerokok, kita tuh sering terpapar asap, itu tuh kan meningkatkan resiko kena kanker paru-paru misalkan. Terus kalau seandainya kita bicara masalah kanker serviks, mohon izin, itu kan selain karena virus, tapi juga katanya kalau kita gaya hidup gonta-ganti gitu dokter ya, itu juga akan meningkatkan resiko. Kanker kulit itu tuh katanya banyak ditemukan di justru wilayah-wilayah seperti yang pekerjaannya petani, karena kena panas. Kalau misalkan di Indonesia, terakhir saya baca data itu di Pulau Bali katanya banyak, tapi memang nggak ke expose aja. Nah kalau kanker darah dokter, kanker darah kan kita nggak mungkin minum darah kan, kan vampir dong. Kan vampir. Iya. Nggak ada wujudnya, memang kanker darah kan nggak ada benjolannya, kecuali limfoma gitu kan. Orang-orang tuh kan kalau ngeliat kanker kan, oh benjol di sini. Iya, benjol. Oh kalau di ronsen kelihatan menyebar. Betul. Gitu. Ini benjolnya di mana? Nggak ada. Jadi memang kalau faktor resiko ya Mas Rio ya, sebenarnya semua kanker hampir mirip ya, kecuali ada spesifik seperti yang Mas Rio sebutkan tadi ya. Kalau kanker darah itu faktor resiko pertama ya genetik pasti. Satu, mungkin ada keturunan dari first degree relatif ya, ibu, bapak, yang lainnya pernah menderita kanker darah, itu mungkin anaknya itu sangat tinggi kemungkinannya. Kemudian yang kedua adalah paparan tadi ya, sinar UV, kemudian radiasi, kemudian bahan-bahan kimia ya, pekerja-pekerja di pabrik bahan kimia, kemudian petani pakai pestisida. Nah, itu juga yang kalau di Indonesia tanpa ini ya, tanpa pengaman ya, maksudnya nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu boot, nggak pakai masker. Nah, itu meningkatkan resiko terhadap kanker apapun. Nah, yang ini wujudnya kanker darah. Nah, kanker darah itu dilihatnya di mana? Ya memang gejala klinisnya itu kayak tadi, kalau yang akut
kelihatannya itu mendadak. Jadi dalam 2 minggu yang lalu misalnya nggak ada masalah, 2 minggu kemudian dia sudah jatuh dalam keadaan demam. Terus kemudian memang harus diwaspadai, dikira demam berdarah, gitu, trombositnya turun, perdarahan dan lain-lain. Ternyata kok demam berdarahnya nggak sembuh-sembuh. Nah ini pasti bukan demam berdarah. Dan memang mungkin pemeriksaan di Vaskes 1 yang bisa dilakukan itu ya cek darah aja. Ya, kalau dari cek darah bisa ketahuan kok sebenarnya sama dokter kalau curiga ke arah kanker darah. Gitu. Berarti kalau dalam percakapan yang kita tadi lakukan, Dokter Merlina, tanda-tanda awal dokter itu tuh demam, dokter, atau gimana? Iya, kalau yang akut, Mas Rio, demamnya mendadak. Dalam arti itu ya 2 minggu yang lalu tidak apa-apa, kemudian 2 minggu kemudian kok jatuh ke dalam keadaan demam, batuk pilek gak selesai-selesai, kemudian disertai dengan perdarahan, mungkin bintik-bintik atau mimisan atau perdarahan gusi dan lemes gitu. Kok kayak gini, ke dokter, gak apa-apa katanya, cuman infeksi biasa atau bagaimana, cuman tidak cek darah. Mungkin kalau cek darah di Vaskes 1, Vaskes 2, monggo ke laboratorium, kok ketahuan sel darah putihnya tinggi sekali. Nah, HB-nya turun, trombositnya turun sekali. Nah, itu yang kita harus waspada ke arah kanker darah yang akut gitu ya, leukemia akut. Kalau yang kronis? Kalau yang kronis itu rata-rata datang usia tua. 50-60 tahun datang dengan perutnya yang membesar. Yang tadi dokter sampaikan ya. Sebelah kiri membesar. Perut saya membesar tapi tidak sakit, jadi tidak periksa. Ya. Nah, kemudian datangnya itu sebenarnya, kok berat badan saya tambah turun, kurus gitu ya. Makannya tetap banyak tapi kurus. Nah, kemudian disertai dengan yang lain lemes, kadang-kadang kok males ya, kok ngantukan gitu. Nah, itu biasanya periksa. Ternyata leukositnya, sel darah putihnya ratusan ribu. Nah, padahal normalnya 4.000 sampai 10.000. Nah, itu kita sudah harus waspada ya. Di situ ada tanda-tanda kanker leukemia yang kronis. Gitu. Baik, jadi memang kalau kita dengarkan ya di rumah ya, sama juga pemahaman untuk Anda yang mungkin saat ini sudah dapatkan, memang yang namanya kanker darah itu kan sel darah putihnya yang harusnya itu berperang untuk melawan penyakit, itu kayak bahasa gampangnya overpopulasi ya dokter ya. Betul, jadi overproduksi lah. Benar, saking banyaknya sampai akhirnya nyerang ke kita juga. Betul. Oke, baik. Ya semoga Anda tidak mengalami hal demikian. Tapi paling tidak tadi kita juga sama-sama sudah bisa ambil hal-hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu demam. Kalau demamnya itu misalkan tiba-tiba ya di rumah ya, itu tidak ada salahnya kalau kita cek darah. Karena mungkin biasanya agak sawang sinawang sama beberapa penyakit yang lain mirip-mirip. Entah kayak demam berdarah, kayak tipes. Iya kan, lemes-lemes. Iya. Tapi sebenarnya kalau seandainya tim dokter itu menginginkan Anda untuk pengambilan sampel darah, diterima aja, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya diagnosanya itu akan jadi tepat. Karena kan kalau seandainya beberapa waktu ini mungkin ya, aduh dok nggak usah cek darah, ngapain, apa-apa gitu ya. Ntar takutnya malah gini. Bukan seperti itu. Tapi itu tujuannya buat memastikan, benar tidak, ini tipes, ini demam berdarah, ini infeksi, atau ini itu memang ada kekhawatiran mengarah ke arah leukemia. Karena memang dengan tes darah itu akan bisa dibuktikan ya dokter ya. Tapi tadi juga dikasih tahu bahwa biasanya untuk usia-usia tua itu selain demam, itu perutnya membesar, terus lebih kurus dari biasanya, berat badannya tuh kok turun terus ya, signifikan biasa bedanya itu. Walaupun makannya enak, ya betul. Tapi lari kemana ini makanan? Kok tidak ada di tubuhnya seperti itu ya? Oke, kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Habis jeda, nanti saya akan tanyakan dok, kalau begitu terapinya apa? Apakah sampai dengan tahun 2025 ini itu terapinya masih kemoterapi atau terapinya ada hal yang lain? Kan kalau di TV-TV itu dokter katanya ada sampai cangkok apalah, inilah gitu ya. Kita akan coba untuk kembali habis gini di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Terima
Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi. Kalau mau bertanya, sekarang saatnya. Jadi Anda boleh untuk menyampaikan apa yang mungkin mau Anda sharingkan ke nomor redaksi Jawa Post TV pemirsa di rumah. Dokter, kalau kita bicara masalah leukemia, ini itu memang ada cerita yang menarik yang juga mungkin pemirsa di rumah itu ikuti gitu. Ini anaknya Denada kan kena leukemia ya. ALL dia. Itu tuh beda ya dok ya? Iya, leukemia jenisnya akut itu ada 2. Oh. Nah, kan yang kita ikuti sampai ini mohon maaf ya, seru gitu perjalanannya. Mulai sampai ke Singapura lah, terus kemudian lama di sana. Treatmentnya ono ini, kita tuh sampai ngikutin sampai akhirnya keluar statement dari Mbak Dena kalau alhamdulillah sembuh gitu katanya. Sekarang anaknya bisa aktivitas. Itu kan berarti menunjukkan bahwa memang leukemia ini tuh kalau mendapatkan treatment yang tepat itu tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala, gitu, dokter. Monggo, silakan bagaimana? Pernyataan yang benar itu, maksudnya kalau mendapat treatment yang tepat dan waktunya tepat, gitu ya, itu bisa harapannya jadi tinggi, gitu ya, harapan hidupnya tinggi. Jadi yang terjadi kasus tadi ya, Denada putrinya itu adalah akut limfoblastik leukemia. Jadi leukemia akut itu ada 2, akut myeloid leukemia dan akut limfoblastik leukemia atau ALL. ALL ini biasanya menyerang anak-anak memang. Di kurang dari 7 tahun, kalau kurang dari 7 tahun diserangnya, itu prognosisnya atau masa hidupnya itu tinggi harapannya. Karena apa? Ya setelah kemoterapi dilakukan cangkok sumsum tulang. Jadi Denada itu melakukan cangkok sumsum tulang di Singapura kalau nggak salah sih ya. Setelah kemoterapi yang sesuai program, kemoterapi induksi namanya, kemudian dilakukan cangkok. Nah, setelah cangkok dilakukan maintenance lagi, kemoterapi dan lain-lain. Sehingga memang kalau ALL ini bagus ya, harapan hidupnya beda sama saudaranya yang namanya AML itu. Nah, AML itu termasuk biasanya yang menderita itu umur 15 ke atas sampai 30, 45 seperti itu. Jadi itu lebih kurang baik lah prognosisnya atau harapan hidupnya. Tapi standar pengobatannya, kemoterapinya itu juga seharusnya diikuti dengan cangkok sumsum tulang gitu. Nah, yang bisa di Indonesia itu sekarang di Semarang, Mas, Rumah Sakit Karyadi itu sudah bisa. Nah, jadi kita memang senternya di sana kalau memang mau melakukan cangkok sumsum tulang. Nah, mungkin kalau di luar negeri itu kalau cangkok sumsum tulang itu kan dari orang lain itu sumsum tulangnya yang bagus gitu ya. Dicari. Nah, kalau di luar negeri itu ada banknya, bank sumsum tulang itu ada. Sayangnya di Indonesia itu belum ada. Jadi kalau memang mau cangkok sumsum tulang harus ada saudara yang matching lah sumsum tulangnya yang pas. Ya, gitu ceritanya. Iya. Jadi memang treatmentnya itu macam-macam ya. Tapi kalau di Indonesia, Dokter Merlina, sejauh ini, Dokter, yang paling golden standardnya apa, dokter, sejauh ini kalau di sini? Di Indonesia ya, yaitu sampai cangkok sumsum tulang, tapi harus bawa saudara yang matching. Nah, kalau seandainya dokter, ya kan, kadang sama saudara aja itu susah ya, dok. Ya susah matchingnya, betul. Kan ada yang bahkan sampai sudah cari saudara terjauh gitu ya. Karena harus terdekat, jangan terjauh. Karena yang dekat itu nggak cocok, nggak matching. Yang dekat nggak matching sampai akhirnya cari yang jauh kan, dok. Gitu. Iya. Kalau gitu memang harus minta dari Singapura ya atau luar negeri ya untuk bank sumsum tulangnya. Jadi mungkin kita melakukannya di sini, tapi donornya dari luar negeri. Gitu. Oke, ya memang agak sedikit. Bukan sedikit ya, memang merepotkan, tapi ya sampai saat ini itu merupakan langkah-langkah yang memang sudah bisa diambil pemirsa di rumah. Tapi Dokter Merlina, kalau kita ngobrol nih seputar masalah leukemia atau kanker darah, kalau kanker yang lain ya, seperti kayak entah kanker payudara, kanker paru-paru, itu kan ada penyebaran kan, dokter. Jadi misalkan nih kalau kanker paru-paru udah sampai ke otak, berarti kan biasanya kejang. Kalau kanker payudara biasanya nyebarnya entah ke tulang belakang ya. Makanya kemoterapi itu supaya tidak menyebar gitu kan. Nah, kalau kanker darah, dokter, itu berarti kan mau nggak mau ya, dokter ya. Ya pasti nyebar kan, dok? Kan ke seluruh lewat darah, iya. Terus resiko komplikasinya apa, dok? Iya, jadi
logikanya bener itu ya. Jadi Iya, maksudnya kan kalau darah ya di darah kan, ya asalnya dari sumsum tulang. Jadi dia menyebar-nyebarkan ke seluruh tubuh gitu. Cuman gejala di organ itu ya ada sampai kejang itu ada Mas, memang. Salah satu leukemi akut yang AML itu ada sampai kejang. ALL itu juga potensi kejang juga ada. Kemudian yang paling sering itu potensi perdarahan gitu ya, karena trombositnya rendah sekali. Bahkan kadang-kadang sampai di bawah 10.000. Nah, itu resiko perdarahan otak itu sangat tinggi gitu. Jadi memang yang nggak enaknya itu gitu. Di samping HB-nya juga rendah, lemes, nggak nafsu makan. Terus kemudian infeksi gampang masuk, infeksi jamur terutama ya di mulut dan lain-lain. Sehingga apa ya, daya tahan tubuh itu tambah turun terus gitu. Nah, ini kan leukemi akut ya Mas ya. Kalau tadi saya lupa, kalau leukemi kronis itu sebenarnya prognosisnya lebih bagus gitu. Jadi pengobatannya di Indonesia obat minum gitu. Ada. Jadi yang leukemi akut itu juga leukemi kronis itu 2, CML, chronic myeloid leukemia, dan chronic lymphocytic leukemia. Yang CML itu pengobatannya dengan obat minum, kemonya gitu. Jadi diminum sepanjang hidup, iya. Ditanggung oleh BPJS, iya. Jadi ada pengobatannya. Jadi kita di Rumah Sakit Sutomo terutama itu sudah banyak sekali pasien-pasien yang di atas 10 tahun, Mas. Bahkan 12 tahun ke atas itu sudah banyak dengan rutin minum obat tersebut gitu. Jadi harapan hidupnya cukup baik gitu. Iya, kalau yang jenis itu. Gitu. Iya. Kan memang kalau kita bicara masalah kanker misalnya di rumah itu setahu saya kan patokannya 5-year survival rate ya. Iya, betul. Jadi intinya itu dimaksimalkan sampai 5 tahun itu bisa bagus. Harapannya nanti berarti tahun ke-6, ke-7, ke-8 juga bisa. Iya, tapi untuk masalah leukemia ternyata sudah banyak yang sampai 10 tahun, 12 tahun karena yang pengobatannya yang kronis ya, terutama yang kronis ini pengobatannya udah enak lah, bisa take home gitu pengobatannya. Dok, tapi ada nggak kalau seandainya orang-orang ini dengan riwayat anemia gitu dokter, atau masalah darah lainnya yang dari kecil tuh memang punya riwayat anemia loh Rio, dari kecil tuh memang mungkin ya, entah mensnya nggak teratur lah atau apa, ya pokoknya untuk masalah yang berhubungan sama darah. Nah itu nanti punya resiko lebih tinggi kah dok? Di kemudian hari orang-orang tersebut itu punya potensi kena leukemia. Karena kan tadi ada juga yang usia 60 tahun kena. Nah itu apakah ada resiko dengan orang-orang yang pas masa mudanya memang seperti ini? Iya. Jadi berbeda ya Mas Rio, dalam arti gini, anemianya mungkin yang di waktu kecil itu kalau nantinya mengarah ke leukemia itu walau alam, enggak tahu. Tapi kalau anemia yang di masa kecil itu terdiagnosisnya mungkin dengan penyakit yang genetik lain gitu ya, dalam arti misalnya talasemi Mas Rio. Nah misalnya talasemi dalam arti darahnya hancur-hancur terus, kemudian dia HB-nya rendah terus, kemudian mendapat transfusi darah, itu ke arah keganasan darah itu jarang Mas Rio gitu, jarang sekali. Nah kemudian dia berubah jadi ganas juga tidak gitu ya. Jadi kalau aneminya itu nanti di waktu kecil atau remaja itu karena penyebab lain, genetically atau mungkin perdarahan karena menstruasi tadi ya Mas Rio, itu berbeda. Jadi resiko untuk kankernya ya nanti faktor resikonya dikaitkan dengan yang saya sebutkan lagi, paparan UV lah, radiasi lah, pestisida, makanan yang kurang pas, kurang baik ya sekarang itu, terus polusi ya, stresor. Sebutannya multifaktorial lah ya dok ya. Gampangannya gitu ya, gampangannya gitu. Oke, kita akan jeda sebentar, habis jeda kita akan kembali habis gini ya, untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan hari ini kita akan masih ngobrol bersama dengan tema kita. Tema kita ini memang agak sedikit menakutkan di awal. Tapi ternyata ketika kita tahu lebih jauh, lebih dekat, bahwa sampai saat ini banyak kok
orang-orang yang survival ya dokter Iya, ya. betul, Ini mohon ya. izin kita sebelum ngelanjut, Dok, kalau seandainya pemirsa di rumah gitu ya, kepengen ketemu sama Dokter Merlina ini bisa kemana gitu dokter? Oh iya baik. Ini di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya ya, yang satelit itu. Saya praktek tuh di situ. Hari? Jadi Selasa dan Sabtu. Selasa sama Sabtu. Iya di situ. Jadi sore, Selasa sore, Sabtu pagi. Jadi mungkin bisa konsultasi di sana ya. Ya saya doakan kalau misalnya ketemu sama Dokter Merlina pas lagi nonton bioskop ya, Dokter Merlina kan berarti nggak sakit. Iya ya. betul. Atau pas lagi makan, Iya. Dokter Merlina ya. Tapi kalau seandainya memang ketemu di ruang praktek yang nggak apa-apa ya kan? Iya, dokter? kan siap membantu ya. Betul. Dalam arti kalau ketemu sama orang yang enak diajak omong kan enak juga ya. Nggak takut duluan gitu paling nggak. Setuju. Dok, mohon izin dokter. Punya pengalaman yang bisa diceritakan nggak dokter kepada kita semua? Karena kita pun juga pengen tahu gitu. Mungkin ada kasus-kasus yang menarik gitu ya dokter ya. Yang juga bisa kita ambil pelajarannya apa dokter? Jadi kalau yang kasus leukemia akut itu selain Denada itu banyak sih, maksudnya yang ternyata di Indonesia itu mengalami hal seperti itu dan mendapatkan terapi yang sampai maksimal gitu ya. Tapi waktu itu belum di dalam negeri sih, di luar negeri. Nah itu ada juga salah satu itu saya tahu kisahnya itu sampai sekarang beliaunya yang sakit ini sudah menjadi dokter gitu ya, sudah menjadi dokter sendiri dan sudah menikah dan punya anak. Ya memang karena awalnya di diagnosisnya itu dini gitu, karena kewaspadaan para dokter-dokter di Surabaya gitu ya, walaupun sementara waktu itu treatmentnya bukan di Surabaya kan gitu, tapi dengan treatment yang cepat dan tepat itu sampai transplantasi ya, sampai cangkok sumsum tulang itu masa hidupnya sampai sekarang ya baik sekali ya, karena bisa berkarir dan berkeluarga ya sampai saat ini. Kemudian kalau yang kronis tadi Mas Rio, itu banyak sekali pasien kita di Stoma 400 lebih gitu ya, yang tiap bulan ambil obat tuh, tiap bulan ambil obat dan alhamdulillah di cover oleh BPJS ya. Itu mereka datang dari berbagai latar belakang ya, dan memang ada yang dari dulu, zaman dulu 12 tahun yang lalu, itu sekarang sampai sekarang survive itu berkarya seperti biasa gitu. Dalam arti dalam pekerjaannya, dalam kesehariannya itu kehidupannya ya seperti orang normal. Jadi biasanya ditanya, loh kamu tuh sakit apa sih gitu, kok kelihatannya bebe aja gitu, nggak apa-apa, padahal tiap bulan itu ngambil obat gitu ya. Dan memang itulah yang diharapkan sekarang. Jadi dari kanker itu kan harapannya nanti jadi penyakit kronis Mas Rio. Jadi bukan curable tapi paling tidak jadi penyakit kronis gitu. Yang terkontrol. Sama yang terkontrol kayak apa? Hipertensi, diabetes, kayak diabetes yang memang harus minum obat terus itu. Jadi mungkin nanti masa-masa depan ya Mas Rio, kan banyak sekali sekarang terapi-terapi terbaru di bidang kanker darah, bidang kanker yang lain, itu nanti membuat sakitnya itu jadi penyakit kronis gitu. Jadi kayak diabetes sama hipertensi aja. Jadi orang dengan menderita penyakit ini hidupnya lebih lama Mas Rio gitu. Iya. Ya jadi harapannya gini saya di rumah. Memang kadang itu kalau kita bicara seputar masalah penyakit yang kudu minum obat terus itu kan kayaknya aduh kok minum obat terus ya. Iya. Tapi justru dengan minum obat tersebut itu akan bisa mengontrol penyakit kita agar supaya kita tetap bisa produktif dan hidup seperti biasa aja gitu. Seperti hipertensi, darah tinggi pun juga begitu loh, masih banyak orang itu yang mencari celah bagaimana cara supaya nggak minum obat gitu. Dan agak sebel dengernya, tapi dengan berbagai macam alasan nanti kalau misalkan minum obat terus nanti aku kena ginjal, kena apa. Ada justru dengan Anda minum obat itu akan mengendalikan supaya nggak komplikasi kan. Betul. Seperti itu ya. Dan kadang-kadang ketagihan katanya. Nah, padahal kan memang sakit dan harus minum obatnya, kan gitu aja ya. Jadi bukan ketagihan ya. Kalau ketagihan itu kan kecanduan. Nah, kecanduan itu tidak perlu obat tapi minum obat. Gitu ya. Gampangannya gitu ya. Kan nggak perlu obat tapi minum obat. Kalau ini memang memerlukan. Betul, gitu. betul. Jadi memang kita juga nggak bisa untuk mengesampingkan fakta bahwa nggak apa-apa kok untuk minum obat rutin itu misalnya di rumah seumur hidup kita itu tidak apa-apa, karena itu akan mengontrol penyakit kita ya kita dokter. Betul, dan juga dimonitor oleh dokter loh Mas Rio. Iya. Jadi nggak sembarangan. Terus kan kadang-kadang itu gini ya dokter ya,
nanti obatnya itu bisa gini loh. Itulah fungsinya Anda kontrol rutin. Kan nanti dilihat perkembangannya. Sesuai target apa enggak. Kalau sesuai kan nanti obatnya di adjustment lagi. Betul, setuju. Kalau kayak diabetes nanti kalau udah terkontrol kan obatnya mungkin dosisnya entah dikurangi atau apa. Darah tinggi. Kalau misalkan Anda tidak terkontrol kan obatnya juga akan ditambah dosisnya supaya sesuai dengan target ya. Jadi makanya pokoknya kita harus rajin kontrol rutin. Dok, tadi ada yang menarik segmen 1. Dokter sempat bukan keceplosan ya, tapi ngomong ke kita kalau limfoma dokter, kanker kelenjar itu juga merupakan bagian keluarga dari kanker darah. Kan kelenjar itu kan berbeza dokter dan limfoma ada benjolnya gitu. Iya, terus yang kita tahu ya dokter ya limfoma kayak misalkan limfoma maligna gitu. Itu katanya gampang banget dok. Maksudnya gampang disembuhkan. Betul. Gampang disembuhkan. Memang biasanya itu menyerangnya anak-anak muda kayak kita gini, yang dengan segala gebrakannya gitu ya. Tapi gampang dok. Kalau limfoma itu kecil Rio gitu. Ya ini mumpung ada dokter nih, gimana dong? Bisa, iya. Jadi gini Mas Rio, limfoma itu adalah yang sakit limfositnya. Yang mana adalah? Yang mana adalah bagian dari sel darah putih. Iya, jadi sel darah putih itu jenisnya banyak gitu ya, termasuk ada neutrofil, namanya ada monosit, ada eosinofil, basofil, limfosit. Nah, di limfositnya ini yang sakit. Tapi dia tempatnya di kelenjar. Nah, limfosit itu sekolahnya di kelenjar. Ya, kemudian hidupnya di kelenjar. Makanya kalau limfositnya itu proliferasi atau tambah banyak, itu kelenjarnya bendol gitu. Kelenjarnya jadi membesar gitu. Membesarnya kelenjar banyak ya, terutama di leher gitu kan, ketiak, selangkangan, di perut bisa. Nah, bisa nggak menyerang organ lain? Ada yang nggak di kelenjar, di payudara, tapi jarang gitu. Payudara, terus di ovarium, di kaki, kadang-kadang di kepala ada. Itu di usus kadang-kadang ada. Tapi yang paling sering di kelenjar leher, ketiak, selangkangan kan gitu. Nah, itu limfoma itu kalau dari jenis penyakitnya, perjalanan penyakit ya memang curable gitu. Curable itu ya bisa istilahnya sembuhnya itu tadi dibilang gampang gitu, lebih gampang, memang lebih mudah. Tapi ada kasus yang sulit, banyak juga gitu. Ada juga kasus-kasus yang kok setelah dilakukan kemoterapi beberapa siklus kok nggak mempan ya, dalam arti kok besar juga gitu ya. Nah, kita harus punya strategi yang lain seperti itu. Jadi pada intinya memang kita itu harus ngeliat-liat kasusnya ya dokter. Betul. Tiap kasus strategi pengobatannya berbeda, targetnya berbeda juga. Tapi yang paling penting itu kita kudu nurut sih sebenarnya, karena terkadang ketika kita mendapatkan suatu diagnosa nggak apa-apa kita cari second opinion. Tapi kalau satu opini, dua opini, tiga opini, jawabannya semuanya sama ya kita legowo lah, kita terima. Memang harus perlu waktu untuk menerima. Kadang-kadang masih ngeyel juga Soalnya itu juga yang memperlama terapi. Nggak segera. Iya. Gemes juga dengernya sebenarnya. Tapi kan pada intinya semoga program ini bisa menjadikan sebuah edukasi buat Anda semua bahwa kita itu berpacu dengan waktu misalnya di rumah. Kalau dengan melodi enak dapat hadiah. Tapi kalau dengan waktu, nah ini kan kita juga harus pintar-pintar ya untuk memanfaatkan waktu yang masih ada. Kita break dulu ya. Kita masih ada 2 segmen kembali abis gini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Kita masuk kembali di segmen yang kelima kalau nggak salah hitung ya. Hari ini kita ngobrol seputar masalah kanker darah. Tapi dari ngobrol kita, mulai dari awal sampai dengan saat ini, terbuka pikiran kita ya. Kalau memang ternyata tidak seseram itu. Ya, tapi ada kata kuncinya, harus macam-macam memang ya. Cepat terdiagnosa, kita harus legowo menerima, terus kemudian kita juga harus mengikuti apa kata dokter terapinya. Memang ada yang kanker darah kronis, ada yang akut,
itu pun juga tergantung, kita pilih-pilih juga nanti treatmentnya akan berbeda-beda. Tapi semoga dengan tadi kita banyak ngobrol, kita akhirnya jadinya paham kalau ternyata selama roadmap pengobatannya itu kita lakukan dengan tepat, dengan baik, insya Allah itu akan menjadi penyakit yang targetnya bukan disembuhkan memang, tapi target itu terkontrol, gitu ya dokter? Iya, betul. Targetnya terkontrol. Ya walaupun memang tanda kutip ada yang sembuh ya dengan cara sampai cangkok sumsum tulang gitu, tapi pada poinnya, walaupun kita tidak targetnya curable ya atau sembuh, tapi terkontrol, itu nanti akan menjadi penyakit yang ya sama halnya dengan kayak darah tinggi, diabetes. Iya, ya memang harus minum obat tuh seumur hidup, dimana untuk mengendalikan yaitu penyakit tersebut gitu. Jadi semakin dikendalikan semakin cepat, itu obatnya akan dikurangi juga kan Mas Rio. Jadi nggak banyak-banyak minum obat. Jadi misalnya darah tinggi yang dibiarkan saja sama diobati dengan cepat, nanti obatnya terakhir itu lebih sedikit nanti gitu loh, karena sudah terkendali. Iya benar-benar. Dok, ini mohon maaf ya, kita tadi itu memang bicara seputar masalah yang tertangani dengan baik, dokter. Kita juga pengen tahu dok, kalau untuk masalah kasus-kasus kan ada ya dokter ya, yang mohon maaf bahasanya itu tidak tertolong gitu dokter, seperti itu. Terus menjadi ketemu dengan Tuhan, akhirnya beliaunya meninggal dunia. Itu karena apa dokter? Iya. Jadi memang kasus leukemia akut ya terutama, kita tuh selalu bilang di awal ini kasus yang berat gitu ya. Jadi memang di awal sudah diberikan edukasi kepada keluarga bahwa kalau menderita leukemia akut itu kasus yang berat gitu. Pasti dokter akan berusaha semaksimal mungkin. Cuman kasusnya berat, dari perjalanan penyakitnya sudah berat. Dan memang natural history-nya tuh begitu gitu. Jadi kalau kenapa kok bisa sampai meninggal gitu ya, kasus-kasus seperti ini karena kankernya itu tidak bisa dikendalikan. Satu, padahal sudah melewati berbagai kemoterapi. Kemudian yang kedua, karena komplikasinya meninggalnya. Dalam arti misalnya trombositnya rendah sekali, terjadi perdarahan otak. Akhirnya kejang, akhirnya tidak tertolong, seperti itu. Kemudian perdarahan hebat itu bior-bioran lah Mas Rio, kadang-kadang itu perdarahan dari bawah gitu ya. Perdarahan dari hidung ya, mimisan, tak terkendali, terus nah, itu perdarahan-perdarahan seperti itu juga menyebabkan kehilangan darah cukup banyak gitu ya, menyebabkan mungkin tidak tertolong. Seperti itu. Juga ada infeksi luar yang masuk gitu ya. Jadinya akhirnya jadi infeksi paru yang berat, jadi infeksi saluran kencing yang berat yang tidak bisa tertangani. Akhirnya pasien tidak tertolong seperti itu. Iya, memang ada beberapa hal yang membuat akhirnya beberapa kondisi itu memang prognosisnya buruk ya dokter betul. ya. Itu juga semua memang Allahu alam, tapi kita juga tidak menutup mata kalau memang ada yang akhirnya tertangani dengan baik, sampai juga ada yang akhirnya memang sampai titik terakhir itu kita berusaha maksimal, cuman ya takdir berkata lain seperti itu. Betul. Tapi apa dok yang harus diperhatikan untuk pasien-pasien yang akhirnya sudah survive dengan kondisi leukemia? Kan tadi berarti intinya ya entah yang sembuh atau entah yang akhirnya sekarang harus terapi obat seumur hidup. Apa dok yang diperhatikan tuh? Jadi yang penting itu kontrol rutin Mas Rio. Ya, pasti ya, kontrol rutin. Kemudian kalau yang bagi pengobatan yang minum obat harus teratur itu ya itu sudah tidak boleh ditawar gitu ya. Dan itu ada jamnya, memang jamnya tertentu yang memang harus ditepati. Pasien-pasien yang sudah pinter ya, udah lama gitu ya, dia sudah tahu gitu. Jadi jam ini saya sudah dialarm sama dia minum obat gitu, dimanapun dia berada gitu ya. Jadi nggak ada alasan skip gitu. Nah kemudian yang harus diperhatikan lagi makanan yang dikonsumsi. Kadang kan sudah enak gitu ya, lupa tuh gitu ya, makannya mulai lagi makanan-makanan yang instan, mulai lagi makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang nggak boleh sebenarnya, banyak mici, MSG dan lain-lain seperti itu. Nah kemudian makan bakar-bakaran lagi gitu ya, jadi ya agak repot ya, nanti itu bisa istilahnya resikonya kembali gitu kan ada. Nah kemudian gaya hidup yang stressful gitu, kurang tidur, mulai
mulai dugem lagi enggak ya? Dugem itu duduk gemetar loh Dok. Iya, Demam, ya bener. Iya, meriang badan. Malamnya tidurnya malam banget gitu ya, kurang tidur. Mulai kehidupan stresfulnya mulai lagi ya, banyak mendengarkan gosip kali ya, nggak tahu, banyak komen dan lain-lain. Intinya itu kehidupannya jadi kurang enak lagi. Nah itu gaya hidup yang seperti itu perlu dibalikkan lagi ke yang awal gitu Mas Rio. Oke. Nah ini juga memang pertanyaan yang masuk udah banyak ya. Cuman dari tadi saya rangkum dengan saya sebutkan sekaligus pertanyaan. Tapi ini ada satu dari Mas Ari ya, ini yang paling bawah. Dok, mengurangi resiko kena kanker darah. Apa itu ada hubungannya sama genetik juga ya atau keturunan? Iya. Setahu saya memang ada, kalau kanker itu kan memang multifaktorial tuh ya, salah satunya genetik ya dokter ya? Betul, genetiknya itu lebih banyak ya dibandingkan lingkungan gitu ya. Nah sekarang itu kan banyak Mas Rio, screening genetik itu banyak loh Mas Rio. Tes genomik, ya, begitu-gitu banyak. Nah tapi kita harus bijak Mas Rio. Dalam arti bijak itu kalau mau tes ya harus konsultasi dulu ke dokter. Nanti menerima hasil juga harus konsultasi dulu. Nanti menerima tes genomik malah takut hidup. Nah itu kan lucu ya, malah dengan mengetahui ada resiko punya gen tertentu yang menyebabkan kanker tertentu, malah dia takut gitu. Loh, Angelina Jolie itu sampai tes DNA genetik dia payudaranya di ini. Betul. Jadi Angelina Jolie itu kalau tidak salah tantenya itu kanker ovarium. Jadi dia itu cek gen namanya BRCA 1, 2. Nah itu gennya untuk kanker ovarium dan payudara. Mereka bersaudara tuh kanker itu. Nah positif dia dua-duanya gennya itu. Dia tidak mau di kemudian hari kanker kan, menderita kanker. Sehingga dia melakukan mastektomi atau operasi payudara, diganti silikon itu, dan operasi ovarium. Jadi dia menopause dini gitu, sehingga resiko untuk kanker payudara dan ovarium kemudian hari itu minimal gitu loh. Dia saking takutnya itu begitu. Nah hal seperti itu di Indonesia belum ada Mas Rio, dalam arti operasi untuk pencegahan. Nah setelah menerima hasil genetik tertentu, operasi pencegahan itu belum ada di Indonesia. Tapi kan memang kalau kita bicara untuk bagaimana mengurangi resiko itu ada dua ya, resiko yang bisa kita kontrol sama yang nggak bisa kita kontrol. Kalau resiko yang tidak bisa kita kontrol ya keturunan. Terus kita mau jumpalitan kayak apa? Kalau memang qadrullahnya apa misalnya takdirnya itu ada, sudah bisa sudah. Itu kalau yang genetik ya. Tapi kan kita bisa mengontrol tuh faktor yang bisa kita cegah. Contoh, nggak ngerokok, kita nggak duduk gemetar dugem, ya, kita nggak minum minuman keras. Walaupun kita nggak ngerokok, nggak minum alkohol, nggak dugem, nggak onong, nggak ini, kemungkinannya masih ada, Tapi setidaknya kita memperkecil faktor resiko yang bisa kita kendalikan, gitu ya. Setuju banget ya, gitu, setuju banget ya. Kadang-kadang tuh orang itu loh dok, percuma nggak ngerokok, orang yang ngerokok loh kena kanker. Iya. Orang yang nggak ngerokok pun kena kanker. Padahal dia genetically. Nah itu secara genetik dia memang besar faktor itunya. Faktor lingkungannya tidak ternyata gitu kan. Yang bisa dimodifikasi tadi, modifiable itu kan faktor lingkungan dari diri kita sendiri ya. Pinginnya gitu ya. Jadi kalau takdir itu kan nggak diminta, nggak bisa ditolak. Betul. Gitu ya. Kan jadi kado dari Tuhan. Udah, iya. Jadi mensikapinya bagaimana. Kalau sudah punya faktor resiko genetik berarti ya yang gaya hidup yang bisa dimodifikasi jangan macam-macam gitu. Setuju. Ya bahasa gampangnya itu adalah orang yang merokok belum tentu kena kanker, tapi orang yang kena kanker biasanya merokok ya gitu. Nah kadang tuh agak susah kalau untuk menyadarkan orang-orang itu kan kadang-kadang agak repot ya dok. Ya nanti kalau sudah di rumah sakit Mas Rio baru Bapak kalau ditanya berapa tuh, ya 1 hari 3 bungkus, wah 30 tahun, nah sudahlah. Aja ya. Kita ngobrol dulu, abis ini kita masuk ke segmen terakhir, nanti saya akan tanyakan apa pesan dari Dr. Merlina Savitri untuk kita semua di program Sehat Pagi di Jawa Post TV.
Kita segmen terakhir untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak buat segala macam pertanyaan yang sudah saya rangkum dan sudah saya sampaikan berupa lewat pertanyaan dialog di program Sehat Pagi. Tapi pada intinya semoga Anda semua selalu sehat dan semoga dengan adanya program Sehat Pagi bersama dengan Dr. Merlina Savitri yang juga merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik, itu bisa memberikan Anda ilmu yang bermanfaat. Pesannya apa dokter buat pemirsa di rumah, monggo. Iya, di hari kanker ini ya, World Cancer Day atau hari kanker dunia, salah satunya adalah kanker darah ya, yang bisa dideteksi dini Mas Rio. Jadi dengan pemeriksaan sederhana di Vaskes 1, Vaskes 2, ataupun di laboratorium tertentu itu bisa. Jadi hanya dengan pemeriksaan sederhana, cek darah lengkap, sudah itu aja. Itu seorang dokter bisa mencurigai lah ke arah sana. Sehingga penanganan awal itu sangat penting dan kemudian ya itulah, jangan takut lah ya kalau memang ada itu ya pertama-tama cari second opinion boleh, tapi setelah itu bila memang benar-benar sudah terdiagnosis harus segera terapi gitu ya, dan kemudian agar kita ini berpacu dengan waktu seperti Mas Rio tadi bilang, jadi agar tidak menunda-nunda gitu ya, kita ini dokter itu selalu pingin yang terbaik untuk pasiennya. Betul. Bukan pingin menjerumuskan, kadang-kadang pikirannya saya coba terapi yang lain dulu dok, saya coba ini yang dulu, loh itu haknya gitu ya. Tapi secara medis itu kita tahu perjalanan penyakitnya seperti ini. Nah, cuman kan kita memberikan pandangan tidak bisa memutuskan untuk mereka ya. Tapi harapan kita untuk para pasien ini semakin teredukasi lah ya, bahwa memang kalau menderita kanker darah ya segera dideteksi dini dan segera diobati gitu. Kan dokter itu bukannya skeptis, cuman kita itu kan berdasarkan evidence base ya dokternya. Iya, betul. Kadang kita mengedukasi para pasien, silahkan mau mencoba terapi yang mana, tapi kan terapi ini, terapi itu, terapi yang ono, itu kan kalau memang belum ada bukti empiris atau evidence base-nya, ya kan dokter akan menyayangkan kalau misalkan mencoba-coba, kan better kita memberikan terapi yang sudah ada bukti nyatanya. Betul. Yang sudah memang evidence base-nya itu nyata gitu. Jadi karena kan berpacu dengan waktu ya dokter. Betul, itulah. Waktu tidak kita punya. Betul, bisa beli di mana-mana ya. Terima kasih banyak ya sudah datang pagi hari ini. Sehat-sehat terus. Sehat terus. Dan semoga buat Anda yang nonton kami mendapatkan banyak info yang bermanfaat buat Anda semuanya. Dan semoga Anda juga selalu sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya dengan narasumber serta tema yang berbeda. Saya Rio Oliver, mohon izin pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.